Dan pada hari ini, kita dikejutkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh FIFA berkenaan dengan pemalsuan dokumen pemain-pemain yang dinaturalisasi. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to Update panas. Krisis FAM makin dalam, publik kehilangan sabar, jabatan Presiden FAM di ujung tanduk. Tidak ada pengumuman resmi yang menyatakan krisis telah terjadi. Tidak ada konferensi pers yang mengakui kegagalan. Namun di sepak bola, krisis jarang diumumkan. Ia terasa. Ia hidup di ruang publik. Ia tumbuh dari komentar yang semakin sinis, dari stadion yang mulai dingin, dari media yang tidak lagi percaya pada narasi lama. Dan hari ini, sepak bola Malaysia berada tepat di titik itu. Krisis Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tidak lagi sekadar isu pinggiran. Ia telah menjadi percakapan nasional. Publik kehilangan kesabarannya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, jabatan Presiden FAM disebut-sebut sedang dipertaruhkan. Semua berawal dari ambisi. Ambisi untuk melompat lebih cepat dari proses. Ambisi untuk mengejar prestasi tanpa menunggu generasi matang. Ambisi yang dibungkus dengan kata-kata modern, proyek jangka panjang, reformasi sistem, akselerasi prestasi. Namun seiring waktu, publik mulai merasakan sesuatu yang janggal. Bukan karena ambisi itu salah, tetapi karena cara ambisi itu dijalankan terasa tertutup, tergesa, dan minim dialog. Ketika hasil di lapangan tidak konsisten, pertanyaan pun bermunculan. Ketika pertanyaan tidak dijawab dengan transparansi, kecurigaan pun mengambil alih. Dalam beberapa bulan terakhir, tekanan terhadap FAM meningkat tajam. Bukan hanya dari satu arah. Fans mulai terbelah, media menjadi lebih kritis, pengamat regional ikut bersuara, dan media sosial berubah menjadi ruang pengadilan opini. Narasi yang dulu dikendalikan federasi kini berbalik menyerang. Setiap pernyataan resmi dipreteli. Setiap diam ditafsirkan. Setiap klarifikasi dianggap terlambat. Dalam iklim seperti ini, kepemimpinan bukan lagi soal struktur, melainkan soal kepercayaan. Dan kepercayaan itu, menurut banyak pihak, sedang bocor dari segala sisi. Isu naturalisasi menjadi pemicu paling sensitif. Bukan karena naturalisasi itu sendiri, sebuah praktik yang dikenal luas di sepak bola modern, melainkan karena persepsi bahwa prosesnya berjalan terlalu cepat, terlalu rapi, dan terlalu minim penjelasan publik. Di titik ini, publik tidak lagi menuntut rahasia negara dibuka, tetapi meminta penjelasan yang masuk akal. Ketika penjelasan itu tidak datang dengan bahasa yang membumi, publik mengisi kekosongan dengan spekulasi. Dan spekulasi, ketika dibiarkan, selalu tumbuh liar. Krisis komunikasi memperparah keadaan. Dalam era digital, federasi tidak lagi berbicara dari podium semata. Ia berbicara setiap hari, lewat respons, klarifikasi, data, dan konsistensi. Ketika federasi memilih diam atau memberikan jawaban normatif, publik menilai itu sebagai penghindaran. Ketika narasi berubah-ubah, publik menilai itu sebagai ketidaksiapan. Akibatnya, setiap kebijakan baru dipandang dengan kacamata curiga. Bahkan keputusan yang mungkin tepat pun ikut tercemar oleh konteks yang sudah terlanjur panas. Di balik semua itu, tekanan paling berat jatuh ke pucuk pimpinan. Presiden FAM kini berada di pusat badai. Bukan karena satu kesalahan tunggal, melainkan karena akumulasi persepsi bahwa federasi kehilangan sentuhan publik. Dalam politik olahraga, jabatan presiden tidak hanya mengatur, tetapi mewakili. Ia menjadi wajah, suara, dan simbol. Ketika simbol itu dipertanyakan, jabatan itu ikut diguncang. Isu pergantian kepemimpinan pun mulai beredar, bukan sebagai tuntutan resmi, melainkan sebagai bisik-bisik yang semakin keras. Yang membuat situasi ini semakin genting adalah dimensi ekonomi. Sepak bola modern adalah industri. Reputasi mempengaruhi sponsor. Stabilitas mempengaruhi investasi. Kontroversi mempengaruhi nilai merek. Di tengah rumor tentang mandeknya negosiasi sponsor dan meningkatnya biaya operasional proyek, publik bertanya-tanya, seberapa besar harga yang harus dibayar dari krisis kepercayaan ini? Angka-angka tidak diumumkan, tetapi kekhawatiran itu nyata. Dalam industri olahraga, ketidakpastian selalu berujung pada kehati-hatian. Dan kehati-hatian sponsor adalah sinyal bahaya bagi federasi manapun. Sementara itu, para pemain berada di tengah pusaran.
Pemain lokal merasakan tekanan ganda, bersaing di lapangan dan berhadapan dengan narasi bahwa mereka tersisih oleh kebijakan. Pemain naturalisasi menghadapi sorotan yang tidak adil, dipertanyakan latar belakangnya, dipaksa membuktikan loyalitasnya, dan dibebani ekspektasi yang kadang tidak realistis. Tim nasional, yang seharusnya menjadi ruang kebanggaan, berubah menjadi ruang uji mental. Dalam kondisi seperti ini, performa sering menjadi korban pertama. Publik semakin kehilangan kesabaran karena merasa tidak dilibatkan. Mereka tidak menuntut semua kebijakan disetujui, tetapi menuntut dihormati sebagai pemilik moral tim nasional. Ketika dialog tidak terjadi, publik mencari saluran lain. Media sosial menjadi arena utama. Di sana, kritik bercampur emosi, analisis bercampur sindiran, fakta bercampur opini. Federasi yang tidak hadir aktif di ruang ini akan selalu tertinggal satu langkah. Dan setiap langkah yang tertinggal memperdalam jurang antara pengelola dan pendukung. Dalam konteks Asia Tenggara, situasi Malaysia juga diamati dengan saksama. Negara-negara tetangga melihatnya sebagai cermin. Apa yang terjadi ketika ambisi mendahului konsensus? Di level Asia, reputasi federasi menjadi mata uang penting. Ia menentukan posisi tawar, kredibilitas administratif, dan kepercayaan mitra. Ketika reputasi terguncang, dampaknya tidak selalu instan, tetapi selalu terasa. Sedikit demi sedikit, pengaruh menyusut, peluang menyempit, dan suara melemah. Disinilah jabatan Presiden FAM benar-benar dipertaruhkan. Bukan karena ada pemungutan suara esok hari, bukan karena ada ultimatum resmi, tetapi karena legitimasi kepemimpinan hidup dari kepercayaan. Ketika kepercayaan publik menurun, setiap keputusan pemimpin akan diperdebatkan sebelum diuji. Dalam kondisi seperti ini, pemimpin dihadapkan pada dua pilihan besar, membuka diri dengan transparansi radikal, atau bertahan dengan narasi lama sambil berharap badai berlalu. Sejarah olahraga menunjukkan, pilihan kedua jarang berhasil. Transparansi bukan berarti mengumbar semua rahasia, tetapi menyusun komunikasi yang jujur, konsisten, dan berbasis data. Ia membutuhkan keberanian untuk mengakui kekurangan tanpa kehilangan arah. Ia menuntut dialog, bukan monolog. Ia memerlukan kesediaan untuk mendengar kritik tanpa defensif. Bagi federasi sebesar FAM, ini adalah ujian kepemimpinan sejati. Bukan ujian strategi teknis, melainkan ujian etika pengelolaan. Publik hari ini tidak lagi mudah diyakinkan oleh slogan. Mereka ingin melihat proses. Mereka ingin memahami alasan. Mereka ingin tahu kemana arah jangka panjang benar-benar menuju. Ketika jawaban-jawaban itu tidak hadir, publik akan terus menekan. Dan tekanan publik, dalam jangka panjang, selalu menemukan jalannya, melalui opini, melalui media, melalui perubahan struktural. Narasi tentang krisis ini mungkin akan terus diperdebatkan. Ada yang menyebutnya berlebihan, ada yang menyebutnya perlu. Namun satu hal sulit dibantah, suhu meningkat, kesabaran menipis, dan waktu tidak berpihak pada mereka yang menunda. Dalam sepak bola modern, momentum komunikasi sama pentingnya dengan momentum pertandingan. Melewatkan momentum berarti memberi ruang bagi narasi lain untuk menguasai panggung. Akhirnya, semua kembali pada satu pertanyaan besar yang kini bergaung di ruang publik. Apakah kepemimpinan FAM siap beradaptasi dengan tuntutan zaman, atau akan terjebak dalam pola lama yang semakin ditinggalkan? Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it